Tas mulai ya teh. Jangan tinggal dipotong, dia biasa potongnya master, biasa motong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, oh tuh bapak. Kan cenah. Aduh. Ulang di tenan naon? Lumayan dipotong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Ya. Baik, kali ini YouTube ini ya, yang punya channel ini sekarang akan ditanya-tanya sama saya ya, bertanya-tanya. Jadi kali ini channel ini akan full dari awal sampai akhir akan dibawakan oleh saya. Siapa Anda? Nanti ada di deskripsi di bawah, IG-nya juga ada di link di bawah, dicari aja barangkali ada yang penasaran siapa sih ini yang batik kuning, aduh berseri-seri ya, nanti silakan bisa dicari di linknya. Baik, kita mulai saja. 678 tutup pantau. Oke, langsung mulai aja. Oke, siap. Pertanyaan pertama ya, ini kita akan bertanya-tanya mengenai seputar olahraga, keolahragaan. Ini ada beberapa pertanyaan ya yang sudah muncul, kurang lebih ada 10. Kita mulai pertanyaan yang pertama ya. Mungkin kalau ada yang menunggu, wah ini ngomong terus ya. Udah jenuh lihat muka saya yang ganteng berseri-seri ya. Ini pertanyaan pertama, Pak, apakah olahraga di pagi hari lebih bagus ya, daripada di siang hari ya? Mungkin lebih bagusnya kalau pagi belum ada matahari ya, mataharinya masih anget-anget. Kalau siang itu mungkin udah tinggi lagi panas-panasnya ya. Ya gimana itu Pak, perbedaan olahraga di pagi hari dan siang hari? Menurut Bung Pin ini bagusnya yang mana? Oh, Bung Usan bukan Upin ya, bukan? Ini namanya Ipin. Nanti aja dilihat aja dah di linknya nanti di sana. Channel YouTube-nya apa? Ipin J. Ipin J. Ya, itu cuma ya masih belajar juga sama beliau ya. Oke, apakah olahraga di pagi hari lebih bagus daripada siang hari? Ya. Kita lihat konteksnya. Artinya nggak bisa kita. Oh ini pagi hari bagus, siang hari bagus. Jadi schedule-nya gimana? Tapi yang harus kita pahami bahwa tubuh manusia itu ada bioritmik. Ini yang harus tahu. Bioritmik. Saya pernah ikut kayak seminar pelatihan kebetulan Pak Lucky Afari. Oh, yang dari Jakarta itu apa? Indonesia Emas. Itu apa itu namanya? Satlak Prima. Satlak Prima. Tahu ya? Baca-baca sedikit. Beliau ngasih bahwa tubuh manusia itu ada bioritmiknya. Bioritmiknya itu ada dibagi-bagi. Untuk daerah tropis kita memang sangat cocok. Jadi contoh kata beliau bahwa dari jam 5 subuh tuh sampai jam 7 pagi itu light activity, aktivitas ringan. Itu tuh mohon dipotong ya Pak. Berpengaruh nggak dari ketinggian, misal yang daerahnya yang dataran tinggi sama yang dataran rendah, dataran pantai? Itu sebetulnya nggak ada. Tapi yang berpengaruhnya dari kadar oksigen. Biasanya orang kalau mau meningkatin daya tahannya dia pasti di pegunungan dulu dengan cara meningkatkan kadar HB. HB-nya naik dengan tingginya daerah tersebut. Karena konsep fisiologi olahraga untuk meningkatkan kadar HB salah satunya adalah berolahraga di ketinggian daerahnya yang lebih tinggi. Jadi HB-nya semakin tinggi naiknya karena dirangsang secara otomatis tubuhnya. Nah, dari jam 7 sampai jam 11 itu aktivitas fisik berat nomor pertama. Cocok untuk latihan beban karena banyak hormon-hormon testosteron lagi keluarnya jam segitu. Weight training bagus. Terus jam 11 sampai jam 2 itu rest. Tapi restnya itu tidak seperti malam hari, bisa pakai istirahat. Makanya kalau jam 11 sampai jam 2 itu cocok untuk istirahat dan tubuh nolak seolah-olah. Coba sekarang nih jam berapa kita? Jam 3. Ini udah mulai ke sore ya. Nah, ini agak bersemangat kalau ke sore. Tapi kalau
Bung Ipin disuruh jogging jam 11 sampai jam 2, gimana nih? Itu mendekati lapar-laparnya ya. Jadi moodnya hilang, artinya karena tubuh kita waktunya istirahat jam segitu. Jam 2 lah sampai maghrib, sampai jam 6 itu untuk aktivitas fisik berat nomor 2, lebih ke kardio sebetulnya. Makanya orang kalau main bola, mau main basket atau olahraga apapun, jam 2 sampai sore itu mereka bersemangat. Jam 6 sore sampai jam 8 dia itu untuk waktu rekreasi, relaksasi, jalan-jalan, punya duit, main ke mall. Itu. Nah, jam 8 sampai jam 9 atau jam 10 kita menunggu untuk rest istirahat. Jam 10 sampai jam 5, nah itu full kita dicas baterainya. Begitu itu mekanismenya. Ya, tambahan sedikit ya, Pak. Barusan ada yang katanya kalau di pagi hari itu bagusnya di olahraga weight training, olahraga beban ya. Mungkin di luar sana atau teman-teman kita semua di sana masih belum ada yang ibaratnya punya modal atau punya sarana yang mumpuni untuk melakukan weight training ya. Apakah bisa dengan beban sendiri untuk olahraga berat itu konsepnya ada body weight training. Jadi body weight training itu pakai beban tubuh sendiri. Contoh ada sekarang banyak ada CrossFit, ada HIIT, itu boleh. Bagus. Jadi dulu Bung Ipin pernah ngikut ya waktu jadi ketua. Nah, itu selingan aja ya. Badannya kecil banget. Alhamdulillah. Itu ya mungkin teman-teman pertanyaan mengenai apakah olahraga di pagi hari lebih bagus daripada di siang hari. Ini sudah terjawab. Kalau ada yang masih belum paham silakan di kolom komentar untuk lebih jelasnya. Next, pertanyaannya kedua. Apakah latihan yang berat sangat berpengaruh untuk pertahanan tubuh? Ya mungkin ini pertanyaannya beratnya tuh berat seperti apa? Nanti apakah berat latihan berat beban atau weight training ataukah latihan berat durasi yang lama atau seperti apa nanti mungkin oleh Pak Haika akan dijabarkan. Ya seperti apa? Nah, ini pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ya, apakah latihan yang berat sangat berpengaruh untuk pertahanan tubuh? Nah, pertanyaan ini memang berasal dari mahasiswa kita yang masih tingkat 1 ya. Artinya memang definisi beratnya masih ambigu, apakah beban latihannya atau memang kedurasinya gitu kan. Yang penting mungkin anggapan mereka yang berat itu capek. Itu. Anggapannya begitu. Nah, apakah untuk pertahanan tubuh? Nah, ini bahasa pertahanan itu masih bahasa memang militer. Pertahanan. Definisi dia sendiri, maksudnya daya tahan tubuh atau daya tahan kita ya. Kaitannya dengan berat atau ringan itu kita punya yang namanya dosis. Dosis latihan itu ada 4 macam, ada fit, frekuensi, intensity, time, dan tipe. Frekuensi berapa kali dia melakukan, berapa kali misalkan dia melakukan dalam satu set, misalnya berapa kali dia melakukan dalam 1 minggu. Terus ada intensity, berat atau ringan. Intensity ada banyak, kardio itu pakai ukurannya denyut jantung, ada untuk daya tahan 60-70% dari DNM kan gitu. Kalau untuk stamina di atas itu berarti 70-85%. Untuk speed misalnya 90-100, nah, itu kemampuan maksimalnya, itu intensitas. Terus ada juga intensitas juga dinaikkan kiloannya. Kiloannya. Jadi kalau dinaikkan kiloannya bisa juga berat. Contoh weight training. Intensitas weight training dari kita beban maksimal kita adalah 100 kilo. Nah, kita intensitasnya di 80-90, berarti 80 kilo sampai 90 kilo. Nah, jadi harus tahu nanti akan dibahas juga di mata kuliah lain sebetulnya. Nah, itu ya. Ini kameranya jangan kebawahin dong, bro. Biar kelihatan pertanyaan selanjutnya. Batasin dulu. Ya itu, ya yang pertanyaan kedua mengenai latihan berat karena masih ini pertanyaannya belum begitu jelas ya. Itu sedikit penjelasannya. Lanjut di pertanyaan yang ketiga ya. Bila melakukan latihan beban dengan intensitas tinggi dan dengan waktu yang relatif lama,
tetapi kualitas tidur kita kurang baik. Nah, itu apakah berpengaruh pada pertumbuhan massa otot kita ya? Mungkin karena kaula muda ya, jiwa-jiwa muda itu masih seneng ya begadang, itu main game atau nongkrong-nongkrong lah mungkin Pak ya. Itu mungkin bisa dijelaskan ini mengenai intensitas tinggi dengan waktu kualitas tidur ya. Oke, kualitas tidur itu sebetulnya massa otot itu berkembang, tumbuh dan berkembang utamanya. Massa otot itu kan filamen-filamennya tidak bertambah ketika usianya sekian, misalkan usia dia 19 tahun, 20 tahun. Si filamennya itu membesar, si otot serabut ototnya itu membesar, tidak hanya bertambah saja tapi membesar, kapiler darahnya, pembuluh darah kapilernya itu semakin banyak. Nah, supaya bisa maksimal massa ototnya setelah latihan, maka dia harus sleep well. Tahu sleep well yaitu istirahat yang bagus. Banyak atlet, banyak pemain kita yang memang tidak memperhatikan waktu istirahat. Dianggapnya otot itu dibentuk ketika latihan, padahal maksimalnya adalah ketika recovery. Mas Ipin lah pernah mungkinnya, Bung Ipin ini pernah ikut weight training. Besoknya itu kelihatan otot-ototnya. Besoknya tapi besoknya setelah istirahat. Setelah istirahat, artinya istirahatnya maksimal dong. Nah, karena kita harus menjaga 3 macam pola hidup. Itu terbagi 3 macam: pola makan, pola istirahat, pola aktivitas. Ini yang akan mendukung terhadap pertumbuhan massa otot kita. Gitu. Kalau misalnya pertumbuhan massa otot itu dipengaruhi karena mungkin anak-anak muda atau jiwa-jiwa kaula muda kan, karena apalagi yang orang-orang rantau ya, kebanyakan yang penting kalau makan itu nutrisinya tidak terpenuhi, high karbo lah ibaratnya, tinggi nasinya itu. Apakah bisa memaksimalkan untuk pertumbuhan ototnya itu? Massa ototnya bisa berkembang dengan baik. Pasukan elit ya. Ya, itu. Ekonomi sulit. Ekonomi sulit, betul sekali. Jadi kalau misalkan sebetulnya makanan yang cukup gizi itu murah sebenarnya. Murah seperti apa itu maksudnya, Pak? Murah itu kayak begini. Kita jajan misalkan. 20.000 lah misalkan, buat beli minuman kan, ada tuh minuman sekarang banyak 20.000. ya. Kita makan di warteg. Tinggal di sana ada kangkung. Terusnya ada. Oh iya, betul. Sayurannya ada. Murah-murah tuh. Tempe itu komoditi paling mahal di luar negeri itu. Di kita babalatak gitu istilahnya. Banyak ya babalatak itu, banyak di mana-mana. Terkadang kalau pemain kita dikasih tempe lagi. Padahal di luar itu komoditi yang sangat luar biasa ya. Dan bahkan sangat diminati di beberapa negara luar ya. Nah, makanan-makanan sederhana seperti itu, back to nature, artinya kembali ke hal-hal yang alami, itu jauh lebih murah sebetulnya. Nah, dengan asupan makanan seperti itu saja, tidak butuh suplemen misalkan. Ya, contohlah saudara kita yang bekerja menjadi kuli bangunan, dia terbentuk badannya, dia minum suplemen tidak. Tapi apa yang membedakan? Peruntukannya. Dia work to live, artinya dia bekerja untuk hidup. Dia artinya bekerjanya itu adalah melakukan aktivitas fisik. Tapi bagi atlet itu bekerjanya itu, si aktivitas fisiknya adalah untuk mencapai prestasi, bukan untuk hidupnya saja. Dia menghidupi dia, tapi ada achievement di sana, ada sesuatu yang harus dicapai, yaitu prestasi. Sehingga latihannya pun harus disesuaikan dengan kondisi cabang olahraganya. Jadi jangan sampai itu saudara kita yang kerja di kuli bangunan bisa dong masuk ke olahraga prestasi. Bisa kalau dikondisikan, gitu kan? Dilatih, artinya dikondisikan itu dilatih sesuai dengan cabang olahraga yang akan digeluti. Gitu. Jadi kita awas nih. Sebetulnya ketika ini balik lagi ke pertanyaan, ketika tidur itu recovery-nya benar-benar di sana massa otot gitu. Nah, gitu ya. Jadi kualitas tidur itu harus tetap benar terjaga. Kalau nggak dicoret. Nah, itu ya. Dan ditambah lagi dengan pola makan yang nutrisi itu murah karena mungkin gayanya aja ya. Jadi murah ya itu. Ya, baik.
mungkin pertanyaan yang situ sudah terjawab. Kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana untuk kita mengetahui serabut otot yang lebih dominan di dalam tubuh kita, Pak? Yaitu, ini mungkin juga pertanyaannya, dominan itu bagian mana ya? Tubuh mungkin apakah untuk beraktivitas sehari-hari karena kaki yang sering banyak jalan mungkin itu yang dominan? Apakah orang yang pekerja bangunan otot ininya lengannya yang dominan atau seperti apa? Mungkin akan dijabarkan oleh Pak Haikal ya. Serabut otot yang lebih dominan dalam tubuh kita. Silakan. Ngomong kamera masuk berdua lebar ya. Biasa kan menandakan ya. Alhamdulillah. Bagaimana untuk kita mengetahui serabut otot apa yang lebih dominan di dalam tubuh kita? Nah, gini. Serabut otot dominan itu karena serabut otot itu ada dua. Ada serabut otot merah, ada serabut otot putih. Serabut otot merah itu untuk olahraga yang dominan daya tahan. Jadi orang kalau serabut ototnya dominan di otot merah, maka dia dominan cabang olahraga yang digunakan adalah endurance, biasanya begitu. Tapi kalau dominan otot putih itu untuk yang speed and power biasanya. Cara mengetahuinya kalau di beberapa negara yang sudah maju adalah dengan melakukan biopsi otot, diambil sampel itu biopsi otot, Pak? Ambil sampel otot. Saya bawa pisau, set begitu. Diambil sampel. Itu ilustrasi, tapi ada alatnya khusus. Diambil sampelnya, sampel ototnya. Jadi mana nih serabut merah yang dominan? Serabut merah atau putih. Karena putih itu serabut otot putih itu dinamain juga fast twitch fiber. Itu ada namanya lagi ya, mungkin yang belum paham nanti bisa lebih jelas lagi, silakan di komentarnya. Itu ya mengenai serabut otot yang dominan ya, karena ada dua, otot merah dan otot putih. Selanjutnya pertanyaan, bagaimana cara mengatur pernapasan saat kita olahraga agar tidak mudah lelah ya? Mungkin banyak ya, saya juga sering mengalami ya saat-saat ini. Waktu dulu mah alhamdulillah aman ya, karena mungkin ada olahraga yang kadang-kadang mulutnya ditutup, diam ya, ada yang bisa ngontrol ya. Itu seperti apa, Pak? Cara mengatur. Cara mengatur apa saat kita olahraga nih? Biasanya pelatih suka nyuruh atur napasnya. Betul. Ya. Kalau berdasarkan fisiologi olahraga, ya itu pernah dibahas juga di fisiologi olahraga bahwa cara napas yang baik itu adalah, atau yang benar ya untuk cepat recovery adalah lambat dalam atau cepat dalam, tidak cepat dangkal terengah-engah. Coba cepat dangkal kayak bengek. Itu mungkin begitu ya. Nah, kalau cepat dalam, nah itu dalam banget. Artinya apa? Dia cepat merecovery hutang oksigen yang ada di dalam paru-paru. Jadi ketika kita napasnya berat, itu oksigen yang harusnya ada di paru-paru banyak, itu kurang volumenya, sehingga kita harus cepat recovery. Nah, cara merecovery-nya hutang oksigen namanya, atau oksigen debit. Ibaratnya gini, kita hutang 5.000. Bung Ipin bayar 2.000. Berarti berapa kali bayar? 3 kali. Tapi kalau saya bayarnya 3.000, berapa kali bayar? 2 kali, lebih. Artinya jika kita hutang oksigennya misalkan 5.000, kita bayar dengan 1 kali napas itu 3.000 misalkan. Berarti kita cukup 2 kali napas recovery. Artinya paru-paru tidak cepat lelah dan kita cepat recovery. Nah, itu juga bisa sama atlet-atlet yang pemula atau misalnya orang-orang awam bisa melakukan itu. Bisa. Caranya bisa. Sama aja. Kenapa? Pelatih suruh atur napas supaya dia cepat recovery. Nah, yang tidak tepatnya adalah cara bernapasnya nggak dikasih pada saat latihan. Itu cara ya. Jadi pas disuruh pas pertandingan atur napas, atletnya bingung. Gimana cara mengaturnya? Karena pas latihan nggak dikasih. Makanya kita kasih pas latihan. Itu juga berpengaruh pada atlet-atlet yang di kolam, di renang, di air. Sama. Gitu. Ya, itu ya cara melatihnya ya, itu yang harus kita tahu, harus kita pahami seperti apa cara untuk mengaturnya. Ya. Selanjutnya pertanyaan nih, mengapa ketika kita sudah lama tidak latihan fisik,
sekitar 1 tahunan ketika memulai lagi latihan fisik baru 2-3 hari sudah berhenti lagi. Badan kita suka terasa linu-linu. Itu kenapa ya? Nah, kenapa itu Pak? Biasa seperti itu karena sudah lama mungkin ada pengerasan kembali, belum elastis lagi, belum kebuka lagi otot-ototnya atau seperti apa Pak? Kayaknya dikerasin sama formalin. Oh, ada formalin ya, bahaya ini. Bahaya. Nah, ketika kita sudah tidak latihan lagi selama 1 tahun ya, 1 tahun. Kita lagi nih mulai kembali. Ya. Kenapa kok bisa terasa linu, sakit ototnya? Karena beban yang kita pakai di 2 atau 3 hari itu belum diadaptasikan lagi dengan tubuh kita. Beda hanya dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya tubuh kita sudah beradaptasi. Tapi ketika sudah lama tidak latihan, namanya otot tidak dilatihkan, maka akan terjadi atrofi. Atrofi itu pengecilan otot, menyusut ototnya, tidak berkontraksi maksimal, nggak gede lagi, nggak terbentuk lagi. Jadi namanya atrofi. Ketika kita melakukan latihan, otot kita terbentuk namanya hipertrofi. Terbentuk bulat besar misalkan dan keras misalkan. Gitu. Itu namanya hipertrofi dan itu harapan dari sebuah efek latihan fisik gitu. Secara terus-terusan ya. Makanya latihan fisik itu tidak bisa kita lakukan hanya semau kita, seminggu sekali. Nah, minimal untuk olahraga kesehatan saja adalah 3 kali. Tuh, minimalnya apalagi olahraga prestasi. Lebih banyak lagi, lebih panjang lagi tuh. Contoh nih mau deket Porda nih. Ya, betul. Porda Jawa Barat ya ini ya, Porda Jawa Barat. Latihan tingkat density-nya, kekerapannya, kerap atau hentena gitu kan bahasa Sundanya tuh. Itu harus semakin padat di sana supaya menstimulan bukan hanya fisik tapi ini menstimulan merangsang si otak itu supaya terjadi fase otomatisasi karena di beberapa fase gerak itu ada kognitif, asosiatif, ada otomatisasi. Nah ini dilakukan melalui pengulangan. Nah jadi jangan sampai kita mau olahraganya prestasi tapi latihan cuma seminggu sekali. Seminggu 2 kali, apalagi seminggu 3 kali yang kesehatan, olahraga kesehatan saja. Seminggu 3 kali. Kenapa begitu? Karena kita recovery itu tidak boleh lebih dari 48 jam beres olahraga supaya ada grafik naik gitu grafiknya. Nah, begitulah. Nah, begitu pertanyaan yang tadi ya bahwa kita harus dilatih terus-menerus kayak semacam pisau atau bedog ya. Harus diasah terus-menerus ya. Terus latihan pun ya tadi sudah dijelaskan kesehatan olahraga kesehatan itu seminggu 3 kali ya Pak ya. Nah, apalagi yang prestasi itu lebih banyak lagi ya. Selanjutnya gimana cara menghilangkan rasa malas untuk latihan fisik? Wah, ini ya mungkin banyak termasuk saya juga sekarang ini apalagi di pagi hari itu rasanya malas itu Pak. Gimana Pak cara untuk membangkitkan rasa gairah ingin berolahraga? Ya biasanya latihan fisik bisa bersemangat ketika kita berkoloni atau berkomunitas. Sama-sama ya, bareng-bareng rame-rame ya. Karena di sana ada saling mengajak, terus lingkungannya terbentuk untuk bersama-sama dilakukan. Nah, ketika sudah buat komunitas begitu, ya kita akan secara otomatis nanti terbentuk. Tapi selain daripada itu, ada yang namanya political will, artinya keinginan dari dalam diri kita sendiri atau inner willingnya, itu supaya kita menjaga rasa untuk latihan fisik. Tapi biasanya dirangsang dengan adanya komunitas. Gitu. Cristiano Ronaldo. Dia punya semangat melakukan latihan dia sendiri. Nah, supaya bisa begitu ya asalnya dia ikut komunitas dulu apa nih klub sepak bola. Betul. Sampai ada goal settingnya apa, target pribadinya apa. Nah ini Anda targetnya mau apa? Itu ya. Jadi pertanyaan yang tadi malas ya. Punya target dulu dan harus bersama-sama olahraganya agar bisa membangkitkan semangat. Ya, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, pertanyaan terakhir Pak ya. Pertanyaannya
Apa sih kelebihan menjadi ektomorfik? Nah, ektomorfik itu apa tuh Pak? Ektomorfik? Ektomorf itu kan tipe tubuh. Tipe tubuh itu tipe manusia itu di fisiologi olahraga ada tuh. Ada endomorf, pendek, bulat. Ada mesomorf, atletis kayak di pinggir bumi ini. Sama saya. Mesomorf atau atletis. Ada ektomorf. Ektomorf itu tinggi kurus. Ada nggak manfaatnya orang kayak begitu kan dia nanyanya begitu tuh. Kelebihan ya. Kelebihan menjadi ektomorf. Ektomorf itu cocok untuk olahraga yang butuh jangkauan ke atas seperti basket. Tinggal di building aja atasnya kan, deltoidnya ini diperkuat lagi buat body. Jadi dia udah punya tinggi, tinggal bentuk ototnya. Terus renang. Kayu ya. Jangkauannya badannya misalkan lebih tinggi ya. Terus resistan yang dia dapat kecil banget tahanannya. Hambatannya orang naik motor kan semakin sempit begitu supaya tahanannya kecil. Ini juga sama, tapi nggak cocok untuk beberapa cabang olahraga. Angkat berat ya nggak cocok, kasihan juga. Tapi untuk olahraga yang poli, nah itu cocok. Jadi ada manfaatnya, kelebihannya begitu. Nah itulah Q&A, question and answer bersama dibajak sama Bung. Ya, saya bajak ya itu ya. Mengenai pertanyaan apa kelebihan menjadi ektomorf ya. Jadi beberapa cabang olahraga itu ada yang lebih menguntungkan untuk yang menjadi kelebihan menjadi badan ektomorf ya. Mungkin seperti itu aja sesi tanya jawab kali ini ya. Untuk lebih jelasnya silakan ditanya di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe-nya ya. Untuk lebih jelas silakan komentar, isi pertanyaan di bawah, silakan isi komentarnya. Sebagian itu aja. Ada lagi, Pak? Cukup. Oke, terima kasih. Untuk kali ini, jangan lupa tonton terus channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 678, tutup pantau. Bagus. Stop share.